Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Sobat Peradilan? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Opa Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Kenapa ketawa sih? Aduh, bingung. Kenapa ketawa? Kenapa sih? Gak apa-apa, pengen ketawa tiba-tiba gitu. Menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Peradilan? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara Opa Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai, yang tentunya siap menghadirkan tema-tema yang menarik setiap minggunya. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan membicarakan tentang mengenal perkara waris di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Nah, ini waris ini kan tentunya ada beberapa ya perkara yang sempat up di media sosial karena waris ini, tapi kita tidak akan mengomentari itu. Kita di sini akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya perkara waris itu sendiri di Pengadilan Agama. Apakah perkara waris itu merupakan salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama, dan bagaimana proses pengajuannya sendiri di Pengadilan Agama, dan juga gimana sih penyelesaian juga ya, penyelesaiannya juga di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Pangkalan Balai tentunya. Nah, pada kesempatan hari ini kita untuk mengobrol tentang perkara waris ini, saya tentunya tidak akan sendiri ya. Kita akan ditemani dengan salah satu narasumber yang tentunya ini narasumber yang sangat luar biasa ya, cantik iya, cerdas juga ya, mungkin nggak mungkin sih memang ya. Yeah. Ini salah satu hakim dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai ya, Ibu Nita Risnawati ya. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Fitria. Ya, gimana hari ini keadaannya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, saya akan bacakan Ibu Nita Risnawati ini Ibu Nita Risnawati SSY ya. Betul. Atau Sarjana Syariah, kelahiran di Tasikmalaya 18 Juni 1993. Riwayat pendidikannya SMA Negeri 87 Jakarta Selatan dan S1 Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ya Bu ya. Betul. Baik. Jadi kita hari ini akan membicarakan tentang waris ya Bu ya. Karena Ibu juga salah satu hakim ya, tentunya di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Kita langsung saja nih Bu di pertanyaan kita yang pertama ya Bu ya. Ya. Nah, kan ini mengenai perkara waris ya Bu ya. Sebenarnya perkara waris itu apakah memang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama ya Bu ya? Ya, untuk orang-orang yang beragama Islam memang perkara waris ini menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai gitu ya Bu ya, sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan gitu. Gitu. Jadi memang perkara waris ini memang termasuk ya dalam salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Nah, ini untuk orang-orang yang Muslim atau bagaimana Bu kalau di Pengadilan Agama ini? Kalau untuk di Pengadilan Agama ini memang dikhususkan tadi yang saya bilang sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, itu menjadi kewenangan absolut di Pengadilan Agama Pangkalan Balai jika memang pewarisnya ini beragama Islam. Seperti itu. Gitu. Jadi dilihat dari pewarisnya ya Bu ya, pewarisnya. Dilihat dari pewarisnya ini dia beragama apa ketika meninggal dunia. Jadi memang kalau ketika pewarisnya itu beragama Islam ya, itu diajukannya bisa memang di Pengadilan Agama ya Bu ya. Di Pengadilan Agama. Baik, jadi Balai. Seperti itu ya. Betul. Yang kedua nih Bu, dalam perkara waris ini ya yang diajukan di Pengadilan Agama ini, sebenarnya permasalahan yang seperti apa sih yang bisa diajukan di Pengadilan Agama ini? Kalau untuk ditanya permasalahan seperti apa yang bisa diajukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, yang tadi pertama harus beragama Islam. Untuk masalah apa aja, semua perkara waris selama dia pewarisnya beragama Islam itu bisa diajukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Namun perkara waris juga tidak semata-mata
hanya membicarakan tentang sengketa gitu ya Bu ya, karena ada juga pewaris itu yang memang sifatnya tuh volunteer, itu permohonan kan, permohonan seperti misalnya ada si pewaris yang meninggal, kemudian ada ahli waris, dia membutuhkan suatu penetapan ahli waris ya untuk mengurus suatu administrasi mungkin misalnya ya, sehingga dia membutuhkan penetapan siapa-siapa saja yang harus dijadikan ahli waris. Nah untuk jenis perkara seperti itu dia masuknya ke volunteer. Kemudian ada juga yang kontensius atau gugatan. Nah, kalau gugatan ini mulai ada sengketa gitu di dalamnya, mulai ada sengketa. Seperti apa contoh sengketa? Misalnya salah satu ahli waris ini tidak sepakat untuk membagi warisan dari si pewaris ini secara damai gitu kan? Atau mungkin ada yang merasa bagiannya kurang atau bagaimana? Sebenarnya variatif kalau untuk perkara waris itu tadi, tapi kembali lagi itu tadi Bu, seluruhnya bisa, cuman kita lihat jenis perkaranya atau adakah itu perkaranya volunteer atau kontensius. Nanti bentuknya juga yang satu penetapan, yang satu putusan gitu. Itu. Jadi ada dalam permasalahan waris ini ada permasalahan yang sifatnya penetapan yaitu ya. Penetapan itu yang tadi menerangkan siapa saja sih yang berhak menjadi ahli warisnya ya. Dan juga ada mengenai kontentius ya atau gugatan. Jadi itu ada sengketa ya, ada sengketa, ada permasalahan waris di dalamnya. Dan itu untuk yang tadi ya, sebagaimana tadi itu untuk yang pewarisnya beragama Islam ya. Betul sekali. Jadi ada adalah permasalahan yang ada sengketa dan tidak ada sengketa ya. Mohon maaf, mohon maaf ya. Yang selanjutnya ya Bu ya. Ya. Untuk cara untuk mengajukan waris ini gimana Bu di pengadilan agama ini? Kalau cara mengajukan waris sama aja seperti perkara lainnya ya. Pihak yang memang seharusnya menjadi ahli waris ataupun yang berkepentingan silakan mendaftar di pengadilan agama yang dituju gitu. Itu bisa sesuai dengan domisili ahli waris atau mungkin bisa juga sesuai dengan objek sengketanya di mana. Itu bisa nanti para pihak tinggal hadir aja datang ke pengadilan agama Pangkalan Balai gitu ya. Kemudian selain datang sekarang juga kan di Badilak ini sudah canggih luar biasa ya Bu ya untuk memfasilitasi para pencari keadilan ini di dalam berperkara gitu. Jadi sekarang tuh juga bisa aja. Jadi bisa aja nggak harus datang ke pengadilan, cuman bisa lewat di rumah aja kita udah bisa kan pakai e-court, kita daftar lewat e-court, kemudian di situ nanti silahkan diupload gugatannya, kemudian nanti di situ juga silahkan dibayar tagihan yang harus diselesaikan kan atau skumnya setelah keluar silahkan nanti dibayar gitu kan, bisa ke bank atau virtual account itu udah canggih. Kemudian nanti setelah itu juga kalau di court biasanya ada beberapa alat bukti yang harus diupload itu begitu Bu. Jadi nggak harus ke pengadilan, tapi kalau ke pengadilan pun bisa-bisa saja ya. Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini juga alhamdulillah ya Bu ya kita sudah mempunyai posbakum. Jadi untuk para pihak yang kurang mengerti tentang hukum silakan datang ke posbakum gitu. Bisa nanti gugatannya dibuatkan atau mungkin ada yang perlu disampaikan silahkan saja gitu disampaikan seluruhnya di posbakum. Pokoknya tadi caranya udah mudah Bu. Kalau sekarang nggak usah pusing-pusing kan, bisa lewat kalau nggak sempat ke pengadilan bisa datang di rumah aja buka e-court kan, atau bisa langsung ke pengadilan gitu Bu. Baik, jadi untuk pengajuan masalah waris ini sebenarnya sama ya, kurang lebih sama dengan pengajuan perkara yang lainnya. Betul, jadi betul bisa datang sekali. langsung ke pengadilan agama itu sendiri, itu di wilayah dia tinggal ya, ataupun objek sengketanya. Betul sekali. Iya, seperti itu. Terus bisa juga tadi katanya melalui e-court ya Bu ya? Ya, udah bisa lewat e-court sekarang tuh Bu. E-court itu untuk pengguna ataukah pengguna tertentu atau semuanya sekarang ya? Udah bisa Bu. Sekarang nggak hanya advokat aja, untuk pengguna yang non advokat pun atau mandiri ya gitu. Yeah. Itu bisa, sudah bisa menikmati fasilitas dari e-court itu. Begitu ya, sekarang sudah banyak ya caranya ya, udah yang dari yang simple pun dari e-court dan juga bisa datang ke pengadilan agama sendiri ya. Baik. Dan juga untuk pengajuan waris ini ya Bu ya, ada nggak sih persyaratan khusus atau yang mungkin berbeda ya dari waris ini dengan perkara yang lain? Kalau persyaratan khusus itu nggak ada, cuman yang perlu
sangat digarisbawahi, yaitu ya yang sudah diatur di dalam SEMA nomor 1 tahun 2017 ya, bahwa seluruh ahli waris ini harus dimasukkan ke dalam gugatannya gitu. Kalau seandainya dia sengketa ya Bu ya, harus dimasukkan gugatannya. Begitu juga dengan volunteer, sama aja. Pokoknya kalau di waris itu poin pentingnya itu adalah semua ahli waris wajib dimasukkan gitu ya. Misal oh saya nggak orang yang ini setuju kok, biarin aja nggak usah dimasukin, itu nggak bisa Bu. Walaupun dia setuju-setuju aja tentang pembagian warisan gitu kan, sebenarnya kalau gugat waris itu hanya ke beberapa orang aja ya Bu ya. Misal ahli waris si A dan si B dan si C misalnya, ternyata cuman si A aja nih yang nggak setuju, si B sama si C kan setuju, itu tetap semuanya harus dibawa, jangan sampai ada yang nggak kebawa gitu, karena nanti malah jadi ini kan apa namanya kurang pihak gitu, plurium gugatannya kalau sampai ada ahli waris yang nggak dibawa seperti itu. Begitu ya Bu. Jadi memang seluruh ahli waris ya Bu ya. Iya. Walaupun misalnya kalau kita kan di Pengadilan Agama Pangkalan Balayan ini wilayah untuk Banyuasin. Ketika ahli warisnya di luar wilayah Banyuasin, walaupun dia sudah mensetujui ya, maksud saya mensetujui permohonan waris itu, tetap dia harus dimasukkan ke dalam gugatan warisnya seperti itu. Betul sekali, tetap Bu. Harus dijadikan pihak ya Bu ya. Iya. Begitu. Tidak ada tanpa kecuali ya, tanpa terkecuali itu tidak ada. Semuanya wajib dimasukkan sebagai para pihak di dalam surat gugatan tersebut. Lalu ada konsekuensinya nggak jika memang pihak ini, misal ada yang ngotot nih, salah satu pihak udah itu memang udah setuju kok seperti itu, atau bagaimana, atau itu ada pertimbangan lain dari hakimnya? Sebenarnya pasti ya, hakim itu memutuskan suatu perkara itu pasti didasari dengan pertimbangan-pertimbangan ya. Tapi kalau untuk yang satu itu jelas, kalau misal pihaknya itu kurang, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan di awal, maka gugatan itu menjadi plurium litis konsortium ya. Jadi kurang pihak dia tuh, maka nanti efeknya itu karena memang itu syarat formil ya. Jadi nanti putusannya itu bisa saja DNO atau tidak dapat diterima Bu. Jadi seperti itu ya. Jadi memang seluruh ahli warisnya ini harus masuk ya, dimanapun dia berada di wilayah Indonesia ini ya. Jadi mungkin seperti itu ya, yang mungkin harus diperhatikan ya untuk sobat peradilan tentunya ya. Dan pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, kita masuk ke proses nih. Ada nggak sih proses mungkin minimal ya, batas waktu waris itu minimal atau berapa bulan, atau harus maksimal berapa bulan, atau memang itu kekuasaan hakim atau terserah hakim seperti itu ya, atau gimana Bu kalau mengenai proses persidangan waris itu sendiri? Proses penyelesaiannya gitu ya Bu? Iya, maksud saya. Pada intinya ya Bu ya, di dalam kita hakim sebagai menyelesaikan sengketa itu menganut asas yang namanya cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi secepat mungkin kalau bisa kita selesaikan harus kita selesaikan kan. Apalagi di dalam SEMA nomor 3 tahun 98 ini tentang penyelesaian perkara itu kita diberikan batas waktu di dalam menyelesaikan sengketa itu. Maksimalnya itu 6 bulan, tapi untuk dari Badilak sendiri biasanya itu sudah ada kebijakan ya, semaksimal mungkin perkara itu tidak melewati lebih dari 1 bulan gitu. Memang kalau waris ini memang agak-agak polemik gitu ya Bu ya, kadang perkaranya nggak hanya kita ketemu di persidangan aja, kadang kalau waris itu kan sekalipun dia litigasi bisa jawab jenawab, tetap kita harus ketemu di persidangan, kadang seperti itu kan. Selain itu juga kadang kalau waris ini ada harta yang harus kita lihat, objek sengketa yang harus kita lihat itu di mana. Kadang bisa sampai di sente, di dalam waris juga ada putusan sela. Memang kalau untuk gugatan waris ini prosesnya memang agak panjang dibandingkan perkara-perkara yang lain, begitu sih Bu. Begitu. Jadi memang kalau proses kita tidak bisa memastikan ya seberapa lama, karena ada apa ya, tahap-tahapannya lah seperti itu ya. Seperti tadi ada yang mungkin bisa sampai di sente ya, mungkin tadi kan itu mungkin agak sedikit lama ya, tapi dari Mahkamah Agung sendiri sudah membatasi ya tadi ya, tidak boleh sampai berapa bulan nih Bu? 6 bulan ya, diusahakan tidak sampai 6 bulan seperti itu ya. Jadi memang tetap menganut prosesnya tadi, cepat, sederhana, dan biaya ringan ya, tetap seperti itu ya Ibu ya. Nah, untuk penyelesaian perkara waris itu sendiri Bu, gimana? Apakah setiap waris itu gimana? Apakah
bisa putusannya itu seperti apa nantinya tuh? Apakah semuanya bisa diterima atau bagaimana atau? Kalau untuk perkara waris tadi tergantung Bu, kita lihat dulu nih perkaranya apa, volunter atau yang kontentius kan. Kalau seandainya dia volunter, ya tadi jenisnya itu jenis dari penetapan gitu Bu, jenis putusan itu adalah penetapan. Sedangkan kalau yang kontentius itu adalah putusan gitu. Tapi gak serta-merta semua bisa dikabulkan tadi. Kita harus lihat dulu ya Bu ya, terutama dari gugatannya dulu nih yang tadi seperti yang saya sampaikan kan, ternyata ada pihaknya yang kurang atau oh ternyata hartanya nih ada yang kurang nggak dimasukin semua kan, berarti gugatan itu sendiri cacat formil, maka akibat hukum dari cacat formil tersebut nanti gugatan tersebut bisa saja tidak dapat diterima kan oleh majelis hakim atau DNO. Kemudian kalau memang ternyata semuanya sudah syarat terpenuhi kan, kemudian untuk pembuktiannya juga kuat, itu bisa saja nanti dikabulkan. Atau ternyata si penggugat ini tidak sama sekali tidak bisa membuktikan, atau menurut majelis hakim ini enggak, pokoknya dia nggak bisa ngebuktiin apa dari gugatannya, nanti ditolak bisa-bisa aja sih Bu. Itu kasuistik kan, kalau di dalam perkara waris itu nggak bisa kita samaratakan gitu. Kadang ahli warisnya sama aja, maksudnya sama itu di dalam ahli waris misalnya cuma ada istri, kemudian dan anak-anaknya. Di dalam perkara waris yang lain juga sama seperti itu, tapi belum tentu putusannya itu sama gitu, karena waris ini benar-benar kasuistik, tidak bisa kita samakan antara perkara yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu Ibu. Gitu. Jadi memang dilihat dari proses di persidangannya itu sendiri ya Bu ya, fakta di persidangannya seperti apa, dan kalau misalnya tidak ada dari awal tuh juga sudah bisa dibuktikan, ya pembuktian juga kuat, itu bisa saja juga bisa diterima. Kan tetapi kalau ada tadi ya, kalau tidak sesuai mungkinnya dalam di persidangan kok tidak sesuai, ada bukti yang lemah tidak bisa dibuktikan, itu bisa juga ditolak. Dan juga tadi itu, di awal tadi juga sudah bilang kalau misalnya seperti ahli warisnya kurang dimasukkan, itu juga bisa tidak dapat diterima. Jadi memang perkara waris ini melihat sebenarnya tidak hanya perkara waris ya Bu ya? Iya, seluruh perkara sebenarnya sama aja sih Bu ya. Berarti hampir sama rata semuanya kayak gitu. Kita benar-benar melihat dari fakta persidangan, kemudian undang-undangnya kayak gimana, kemudian kearifan lokalnya juga. Kadang kan ada juga di beberapa wilayah atau tempat itu tuh dia punya pembagian waris itu secara adat ada juga. Semua itu harus kita pertimbangkan sebenarnya kalau di dalam perkara waris ini seperti itu. Iya memang. Oh begitu ya Bu ya. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan ya Bu ya, yang bisa membuat waris itu seperti tadi ya, tadi kabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima ya Bu ya. Baik. Nah tadi kan ada nih kan masalah pembagian waris ya Bu ya. Kalau di yang sudah beberapa yang ditanganin Ibu ya sebagai hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini, sebenarnya itu pembagian waris ini tuh sudah ada ketentuannya, atau bisa kita mungkin kita bagi sendiri gitu sebagai hakim, mungkin seperti itu. Ketentuan ya, berarti besarnya bagian gitu ya Bu ya. Sebenarnya kalau ketentuannya tuh udah ada ya Bu ya. Selain di dalam undang-undang juga jelas, kalau umat Islam itu kan ada di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ya Bu ya. Kemudian ada juga di KHI kompilasi hukum Islam, dia di buku 2 di bab 3 ada juga bagian-bagian ahli waris itu berapa kan, seperti contohnya laki-laki dan perempuan itu 2:1. Tapi ya itu tadi Bu saya bilang, tidak semata-mata kita harus lihat pada peraturan yang ada, atau mungkin kadang ahli waris ini udah sepakat Bu, tidak apa-apa gitu kan, ahli waris ini sudah sepakat misalnya saya nggak mau 2:1 misalnya, karena seluruh ahli waris ya Bu ya, tanpa terkecuali seluruh ahli waris sepakat, mereka mau dibagi sama rata juga bisa-bisa saja. Tapi tadi kembali lagi kita lihatkan bagaimana fakta di persidangannya, bagaimana hukumnya, pokoknya segala sesuatu itu pasti majelis hakim memutuskan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum di persidangan ya Bu ya. Jadi kalau masalah pembagian waris ini sebenarnya dalam Islam juga sudah ditentukan ya, ada beberapa sudah ditentukan, dan atau ada aturan lainnya itu dari selain tadi Quran surat An-Nisa ya Bu ya, atau mungkin ada undang-undang lain gitu yang juga sudah ada mengatur ya.
ada juga kan Undang-Undang Peradilan Agama, kemudian kompilasi hukum Islam juga ada, Bu. Atau mungkin bahkan hukum adat juga kalau misalnya atau kesepakatan para pihak juga bisa saja itu menjadi dasar hakim. Kenapa sih kok si ahli waris A misalnya si istri dapetnya segini, kok anak yang satu dapetnya segini? Itu bisa-bisa aja berbeda gitu, Bu. Tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada begitu. Gitu ya. Jadi memang tadi dari kompilasi hukum Islam juga dilihat ya, dan juga tadi pembagian seperti laki-laki banding perempuan itu ya sudah diatur 2:1 seperti itu ya. 2:1 ya. Begitu ya. Jadi memang ada beberapa yang sudah ada ketentuannya, tapi melihat lagi ya, nanti melihat lagi dari aturan lainnya, juga lihat di fakta persidangan dan juga itu juga apa ya? Menurut pertimbangan hakim ya. Betul sekali. Itu dari karena hakim melihat dalam persidangan ya. Betul. Baik. Dan gini Bu, kalau masalah waris nih yang Ibu pernah banyak tangani selama ini itu ada nggak sih contoh kasus atau waris yang banyak muncul nih di permasalahan waris khususnya di Pengadilan Agama Pangkalan Balai seperti ini? Kalau ahli waris, kalau yang saya tangani sih kebetulan normal-normal aja ya Bu ya. Iya. Tapi kalau di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini sih beberapa ada ya Bu ya tentang ahli waris pengganti. Atau mungkin di pengadilan-pengadilan agama lain kan waris ini memang apa ya, sesuatu perkara yang nggak sama gitu sama perkara yang lain ya gitu. Iya. Ada juga ahli waris pengganti, kemudian juga kadang ada juga di dalam masalah ahli waris itu tentang misal anak angkat Bu. Tapi kalau di Pengadilan Agama Pangkalan Balai kayaknya belum ada ya Bu ya, selama saya bertugas di sini itu belum ada. Untuk sejauh ini sih baru sampai di ahli waris pengganti aja gitu. Tapi di kasus-kasus pengadilan yang lain yang mungkin kita lihat yaitu tadi ada anak angkat atau mungkin kadang bahkan ahli waris non muslim aja bisa dapat waris gitu kan. Bisa saja seperti itu. Kemudian mungkin ada juga yang beberapa kasus-kasus yang seru itu ya Bu ya, sudah ada di tingkat kasasi juga yang tadi saya bilang masalah kadang anak di luar nikah juga kan ada ya Bu yang dapat ahli waris gitu secara kependudukan atau secara data memang anak ini misalnya dia tidak lahir di dalam pernikahan yang sah gitu, misal karena nikah siri, tapi itu mungkin aja nanti di dalam persidangan kok ternyata si anak ini dapat waris gitu kan, selama dia bisa membuktikan ya Bu ya, nanti majelis hakim juga melihat dari fakta persidangannya seperti apa, bisa-bisa saja Bu, banyak sih kalau kasus waris itu. Baik, memang kasus atau masalah waris ini banyak ya Bu ya. Banget, Ya, Bu, banyak banget. Ya, Iya. maksudnya tadi ada ahli waris pengganti seperti itu ya. Kalau ahli waris pengganti itu seperti apa itu Bu? Ya, jadi kalau ahli waris pengganti itu misalnya si ahli waris yang seharusnya mendapatkan warisan gitu ya dari si pewaris yang sudah meninggal dunia, ternyata dia tuh sudah meninggal terlebih dahulu gitu, makanya bagian yang seharusnya dia dapat itu digantikan oleh ahli warisnya dia, mungkin seperti misal anaknya, seperti itu Bu. Jadi makanya dibilang ahli waris pengganti, jadi memang dia menggantikan si ayahnya misalnya, atau pokoknya menggantikan yang seharusnya dia mendapat bagian ahli waris seperti itu. Oh begitu, jadi ahli waris pengganti itu menggantikan ya, misal tadi orang tuanya mendapatkan menjadi ahli waris, tapi ternyata tuh dia meninggal, bisa digantikan, diturunkan ke anaknya. Itu betul. Sampai anaknya saja ya? Sampai kalau untuk itu aturan sih ya Bu ya, sampai ke cucu Bu. Oh sampai ke cucu ya, nanti bisa menjadi ahli waris pengganti ya. Berarti itu adalah salah satu contoh ya masalah yang banyak juga ya ada di Pengadilan Agama ya, ahli waris pengganti tadi ya, yang bisa ternyata kalau ahli waris ini meninggal bisa diturunkan ke anaknya ya sebagai ahli warisnya dia ya, sampai ke tingkat cucu ya. Baik, seperti itu ya. Nah, tadi kan ada ya putusan tuh, ada yang diterima, ada yang ditolak dan tidak dapat diterima ya Bu ya. Khususnya nih kalau misalnya waris itu ada sengketa ya, utamanya kalau ada sengketa terus ternyata nih waris ini perkaranya ditolak gitu Ibu ya. Ini kalau misal salah satu pihak ini tidak puas atau keberatan dengan putusan itu tuh gimana? Apakah ya sudah, kalau sudah seperti itu sudah selesai atau bagaimana Bu?
Kalau salah satu ahli waris keberatan ya Bu ya, berarti ini jenisnya mungkin lebih ke gugatan ya Bu ya, atau kontensius ya. Ada sengketa ya berdasarkan, pokoknya ada sengketa kalau misalnya ternyata setelah dibacakan putusan ini, salah satu pihak ini merasa tidak puas atau tidak keberatan, itu bisa Bu mengajukan upaya hukum, yaitu upaya hukumnya itu adalah kalau di tingkat pertama itu adalah banding upaya hukumnya ya Bu ya. Upaya hukumnya itu banding. Nah, kapan sih nih banding itu bisa didaftarkan gitu ya Bu, yaitu adalah 14 hari setelah putusan itu dibacakan jika seluruh pihak ini hadir. Namun jika tidak ada salah satu pihak yang hadir, maka 14 hari setelah putusan itu diterima. Seperti itu Bu. Berarti bisa ya Bu ya untuk mengajukan upaya ketika dia itu tidak puas, kalau misal putusannya ditolak gitu kan. Dia bisa mengajukan upaya hukum yang tadi Ibu sebutkan ya, namanya banding ya. Nah, kalau untuk yang volunteer ya Bu ya, penetapan itu nggak bisa banding dia, tapi dia langsung ke kasasi tingkatnya, langsung ke kasasi, karena kalau permohonan itu tidak bisa dibanding ya, tapi harus ke kasasi. Nggak ada sengketa, ternyata nggak ada sengketa nih dia, padahal kan nggak ada sengketa, semua pihak setuju. Tapi ternyata di dalam persidangan mungkin ya majelis hakim menemukan sesuatu hal yang mungkin sehingga perkara permohonan tersebut ditolak sama majelis hakim, bisa-bisa saja kan. Nah, kalau untuk yang seperti itu Bu nggak bisa dibanding, tapi harus melalui upaya hukumnya itu adalah kasasi. Jadi memang kalau misalnya tidak puas dengan putusannya ya, kalau misalnya dia bentuknya gugatan ataupun ada sengketa, itu bisa diajukan ke banding ya Bu ya. Betul. Kalau misalnya tadi itu tidak ada sengketa dan itu memang bentuknya penetapan, itu tidak bisa ya Bu ya ke banding, itu harus kasasi ya. Betul, harus. Itu ada tenggang waktunya itu untuk mengajukannya. Sama aja sih Bu, kalau tenggang waktu untuk kasasi ya Bu ya. Kalau untuk tenggang waktu kasasi sama aja seperti banding, yaitu 14 hari setelah putusan itu dibacakan ya Bu ya, atau seandainya tidak hadir maka 14 hari setelah jurusita kami memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak yang memang tidak hadir, seperti itu Bu. Itu sama saja Bu ya dengan perkara-perkara lainnya ya Bu ya. Perkara lain juga ya Bu, sama aja, nggak cuma waris yang kayak gitu, tapi untuk seluruh perkara seperti itu ya. Tinggal kita lihat ini mau banding atau kasasi, harus tadi kita tahu nih Bu, ini gugatan atau permohonan jenisnya. Seperti itu. Jadi masih ada upaya ya untuk ketika pihak merasa tidak puas ya, sudah dijelaskan tadi oleh Bu Nita. Dan yang terakhir mungkin ya Ibu ya, ini kan perkara waris, ini kan berkaitan dengan hubungan keluarga lah ya, karena ini kan pewaris, ada pewaris dan juga ada ahli waris, ini tuh masih berkaitan dengan keluarga. Misalnya ketika orang tua meninggal kan ahli waris bisa anak-anaknya, seperti itu ya Bu ya. Nah, ketika perkara waris ini berhubungan dengan keluarga ini, ada nggak sih Bu upaya dari pengadilan agama sendiri ya Bu ya, agar mereka tuh bisa nggak sih mereka tuh menyelesaikan dengan damai gitu loh, biar hasilnya itu tidak ada konflik di antara keluarga itu, jadi biar keluarga itu juga masih mungkin ya silaturahminya terjaga, karena kan kalau waris kan sesama saudara mungkin ya, apalagi kalau ada sengketa kan saling menggugat bagaimana kan, bisa nggak sih pengadilan agama ini ada upaya tertentu untuk membuat mereka itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang sama-sama agar hubungannya keluarga ini terjaga gitu loh maksudnya. Gitu ya Bu ya. Kalau itu ya Bu ya, karena nggak cuma perkara waris sih Bu ya, di dalam menyelesaikan sengketa ini kita juga harus melihat, yaitu Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi ya Bu ya. Jadi kalau upaya dari pengadilan itu sendiri ya Bu ya, sebelum kita menyidangkan perkara atau memang sebelum pembacaan gugatan, kita harus mengupayakan semaksimal mungkin, yaitu mediasi ini Bu, mediasi untuk mendudukkan semua para pihak kan gitu. Betul tadi Bu bilang waris ini kan apalagi pasti saudara, betul. Bahkan tidak jarang memang hubungan darah ya Bu, pasti ada hubungan darah saling menggugat. Bahkan kita lihat di berita-berita juga ada yang sampai main bunuh-bunuhan kan gara-gara waris ini. Makanya di sini kalau dari pengadilan itu sendiri ya sangat mengupayakan upaya mediasi ini supaya para pihak ini bisa menemukan solusi, bisa mendapatkan win-win solution. Jadi tidak ada yang dirugikan, tapi semua pihak itu sepakat. Nanti bisa saja dari kalau seandainya sudah sepakat,
kita buatkan akta perdamaiannya kan gitu. Karena kalau di mediasi ini kan tidak seperti di persidangan ya Bu ya gitu. Makanya di Mahkamah Agung juga diberikan tenggang waktu yang sangat luar biasa untuk mediasi ini kan sampai 30 hari. Bahkan bisa lagi diperpanjang sampai dengan 30 hari gitu untuk memediasi ini. Jadi kan ini suatu bentuk atau upaya dari Mahkamah Agung ya untuk menyelesaikan perkara ini ya sebisa mungkin diselesaikan secara damai tadi. Memang betul karena ini tuh bukan orang lain gitu kan Bu, ini tuh masih keluarga kita kan gitu. Masa cuman gara-gara warisan ini bisa sampai hancur berantakan, tapi itu tidak menutup kemungkinan. Makanya semaksimal mungkin harus melakukan upaya mediasi. Nanti pihak mungkin maunya sebenarnya kayak gimana, kadang ada juga yang karena emosi ya Bu ya gitu. Betul. Banyak juga waris itu dasarnya faktor itu bukan karena semata-mata tuh ingin menguasai harta tersebut, bukan. Kadang kita makanya waris ini banyak banget Bu latar belakang kenapa sih gugatan ini sampai ke sini. Itu semua nanti bisa kita kulik ya atau kita cari tahu lebih dalam itu di upaya mediasi gitu Bu, karena nanti bisa aja kaukus kan kita tahu pihak ini tuh maunya sebenarnya tuh saya tuh maunya kayak gini loh Bu, tujuan saya menggugat waris ini tuh sebenarnya karena ini gitu, misalnya kan ada sebabnya gitu. Sebenarnya saya nggak benci sama dia atau saya orangnya berkecukupan misalnya kan, cuman ada hal lain nih gitu, makanya saya menggugat waris seseorang begitu Bu. Makanya upayanya itu ya di mediasi itu harus maksimal mungkin 30 hari ditambah 30 hari itu udah panjang banget Bu gitu kan. Bahkan sampai di persidangan pun bisa terus diupayakan mediasi, dan hakim juga kan sebelum memulai persidangan itu harus terlebih dahulu merukunkan para pihak gitu Bu. Kita juga sebagai hakim harus terus gitu kan bagaimana ini supaya pihaknya bisa rukun atau bisa menemukan jalan damai, solusinya seperti apa, titik temunya seperti apa, biar jangan sampai, karena kalau yang namanya putusan diputus sama majelis hakim itu ya gitu Bu, pasti aja ada pihak yang kok ini hakimnya gitu kayak gini kan, kok ini putusannya begini, pasti gitu nggak puas gitu kan. Makanya tadi ada upaya hukum juga. Makanya sebisa mungkin tuh memang hakim memang harus ya Bu sebelum mulai persidangan itu juga harus mendamaikan kedua belah pihak. Begitu. Jadi sebenarnya memang ada ya Bu ya fasilitas dari pengadilan agama, jadi tidak serta-merta langsung diperiksa gitu kan. Jadi sebelum memulai itu memang menurut Perma nomor 1 ya Bu ya, Perma nomor 1 tahun 2016 ya, itu tentang mediasi. Itu sebenarnya semua perkara ya Bu ya, semua perkara, dan itu untuk perkara waris itu bisa jadi pintu membuka gitu ya. Bisa jadi pintu membuka awal bagaimana mereka ini yang bersengketa khususnya waris ini kan dalam lingkup keluarga ya, itu bisa menyelesaikan dengan secara musyawarah keluarga ya. Jadi ada win-win solution ya. Jadi tidak ada yang berat sebelah, tidak ada yang mungkin terpecah lah itu keluarganya ya. Jadi memang pengadilan sendiri sudah mengupayakan, ada ya sebenarnya upaya untuk mediasi itu. Itu ketika mereka pihak dua-duanya hadir atau bagaimana itu? Iya, kalau mediasi itu memang harus kedua belah pihak ini hadir. Memang harus kedua belah pihak ini hadir supaya kita tahu ini tuh yang ini maunya apa, yang ini maunya apa. Nanti mediator itu mungkin harus mencarikan solusi kan, harus mencarikan solusi, kita tawarkan solusinya gitu, menguntungkan enggak untuk kedua belah pihak gitu kan. Nanti kalau seandainya sepakat itu tadi Bu saya bilang bisa nanti dituangkan di dalam akta perdamaian dan dikuatkan di dalam putusan, itu bisa-bisa saja seperti itu. Jadi bisa ya dalam waris ini dikuatkan, misalnya mereka nih sepakat itu dituangkan dalam akta perdamaian. Iya. Dan untuk waris ini bisa dituangkan dalam putusan seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi itu sebenarnya ada ya fasilitas dari pengadilan agama sendiri ya. Betul. Dan dalam tadi juga sudah menjelaskan dalam setiap persidangan pun sebelum memulai pokok persidangan itu, majelis hakim juga wajib ya Bu wajib untuk menasihati para pihak ya, agar tidak bersengketa, mungkin menyelesaikannya dengan cara musyawarah seperti itu tadi ya Bu ya. Sekali, Bu. Baik, mungkin seperti itu ya Bu ya kurang lebih pembicaraan kita pada hari ini ya. Terima kasih ya Ibu Nita ya atas waktunya dan juga penjelasannya yang luar biasa ya, bisa memahami nih. Semoga bisa bermanfaat juga ya untuk sobat peradilan semuanya ya. Baik, terima kasih ya Bu ya.
Sama-sama, Mungkin sekian dari kami ya, sekian hari ini tentang OPA Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai, yang hari ini kita telah berbicara mengenai perkara waris ya di lingkungan Pengadilan Agama ya, khususnya untuk di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ya. Dan terima kasih Sobat Peradilan sudah menonton pada episode kali ini. Saya Fitresa Harina Putri sebagai host pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.